warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya bergabung di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sebagai dosen sejak tahun 2018. Saya lulus dari program nurse dari Universitas Indonesia pada tahun 2011, kemudian lulus dari program studi magister kesehatan dengan konsentrasi kesehatan ibu dan anak dari Universitas 11 Maret pada tahun 2018. Adapun mata kuliah yang biasa saya ampu dalam pembelajaran di program studi S1 keperawatan adalah mata kuliah keperawatan anak 1 dan juga mata kuliah keperawatan anak 2. Pada tahun 2021, kurikulum yang ada pada pembelajaran program studi S1 keperawatan mengalami pembaharuan, di mana mata kuliah keperawatan anak 1 yang berfokus pada konsep dan teori yang ada pada tahap perkembangan usia neonatus hingga remaja berubah menjadi mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Adapun mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut pada semester 4, yakni dengan beban SKS sebesar 4, mata kuliah ini berfokus pada kemampuan perawat dalam merespon karakteristik anak dan keluarga berdasarkan tahap perkembangan sejak bayi baru lahir hingga tahap remaja dalam keadaan sehat dan sakit akut. Karakteristik dari tahap perkembangan anak ini juga dipelajari dalam keadaan di masyarakat dan juga saat dirawat di rumah sakit. Intervensi keperawatan mandiri perawat pada anak juga dipelajari dalam mata kuliah ini. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan teknik dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah serta mampu berpikir kritis, komprehensif, sistematis, dan juga mampu mengembangkan sikap profesional melalui soft skill. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, konsep tumbuh kembang pada anak, konsep perkembangan pada anak, masalah perkembangan pada anak setiap tingkat usia, peran bermain dalam perkembangan, komunikasi pada anak, konsep imunisasi pada anak, pengkajian fisik dan pertumbuhan pada anak, patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi, bayi resiko tinggi, gangguan sistem tubuh, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Intervensi keperawatan pada bayi dan anak juga dipelajari, pengkajian dan demonstrasi manajemen terpadu balita sakit. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini berupa tatap muka, praktikum, diskusi kelompok kecil atau small group discussion, discovery learning melalui penugasan individu maupun penugasan kelompok. Penilaian pada mata kuliah ini yakni ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%, praktikum dan penugasan individu atau kelompok sebesar 20%, absensi kehadiran sebesar 10%, dan soft skill sebesar 10%. Berikut ini adalah video pengajaran pada saat tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku yang saya cintai. Oke, hari ini kita melanjutkan untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ya. Di pertemuan kelima ya, kita saat ini berada pada tema terkait dengan ini, peran bermain di dalam perkembangan anak. Kalau untuk minggu kemarin kita sudah sampai dalam hal konsep perkembangan anak ya. Hari ini kita melanjutkan untuk yang peran bermain di dalam perkembangan anak. Oke, ini materi kita hari ini terkait dengan peran bermain di dalam tumbuh kembang anak, di mana bermain ini menjadi sebuah terapi bagi anak
ketika sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Oke, apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Ya, yang akan kita bahas hari ini sebenarnya hanya ada 3, tetapi kemudian saya kembangkan menjadi mahasiswa dapat mengerti tentang apa itu bermain bagi anak, kemudian fungsi bermain, tujuan bermain, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi aktivitas bermain, kemudian membedakan klasifikasi permainan dan juga terapi bermain, dan juga menguraikan aktivitas bermain bagi anak yang dirawat di rumah sakit. Mungkin dari sini kalian ada yang pernah melihat anak yang sedang bermain-main nggak di rumah sakit? Apa permainan yang biasa dimainkan atau bisa dimainkan di rumah sakit bagi anak-anak? Kira-kira apa? Apa permainan apa kira-kira? Ular tangga mungkin bisa dimainkan? Ya, itu mungkin bagi anak-anak usia SD ya, usia SD gitu. Misalkan dia dirawat kemudian sambil dilakukan menghibur dia dengan bermain di tempat tidur gitu bisa ya. Jadi bahwa permainan itu ternyata bisa diterapkan di rumah sakit ya. Jadi permainan itu bisa diterapkan di rumah sakit, apalagi untuk anak-anak yang sedang sakit ya. Jadi pada anak-anak itu sangat butuh sekali bermain karena memang ini menjadi pekerjaan bagi seorang anak. Jadi kalau pekerjaan orang dewasa kan ya bekerja begitu ya, bekerja mencari nafkah. Tetapi bagi anak-anak bermain ini menjadi suatu kebutuhan dasar. Jadi bagi mereka aktivitas yang paling penting bagi anak-anak itu adalah bermain. Ya. Jadi di sini ada beberapa konsep tentang definisi bermain ya, di mana ini merupakan cara alami bagi anak untuk mengungkapkan konflik di dalam dirinya sendiri tanpa disadari. Jadi kadang-kadang anak-anak itu meluapkan keinginannya, meluapkan kemauannya itu dengan bermain ya. Kemudian ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan anak untuk memperoleh apa? Kesenangan. Jadi ketika mereka bermain itu sebenarnya mereka juga ingin memperoleh kesenangan dan kepuasan bagi diri mereka sendiri. Kemudian nah ini tadi bermain itu sama dengan orang dewasa. Orang dewasa butuh bekerja, ketika anak-anak butuh bermain. Ya, sama seperti orang dewasa butuh bekerja dan kalau anak-anak butuh bermain. Dan ini merupakan cara alamiah bagi si anak untuk menurunkan stres. Ya, jadi kalau anak-anak rewel, anak-anak stres itu biasanya ya memang karena kurang bermain. Jadi aktivitas bermain itu menjadi sebuah hal yang penting bagi anak. Kemudian bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kepuasan atau kesenangan. Bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi ini merupakan gambaran utuh dari seorang anak, di mana dengan bermain itu menggambarkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri si anak. Kemudian bermain merupakan media yang baik untuk belajar. Ya, karena sering ya kalian mendengar bermain sambil belajar. Karena memang dengan permainan seorang anak juga dapat mempelajari sesuatu, mempelajari permasalahan yang ada ketika dia sedang bermain, ya, belajar bersosialisasi ketika sedang bermain, belajar menyelesaikan masalah ketika sedang bermain. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari oleh si anak ketika dia bermain. Nah, apa sih fungsi bermain? Fungsi bermain itu banyak ya untuk anak. Jadi ketika anak itu dia sering bermain, dia bisa meluapkan emosi dengan bermain, sesungguhnya dia juga sedang menstimulasi perkembangan bagi dirinya sendiri. Perkembangan apa saja yang bisa diperoleh dari bermain? Ada perkembangan sensorik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan kreativitas, kemudian perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral ya, sehingga bermain ini bisa diwujudkan menjadi sebuah terapi bagi si anak. Ini adalah tujuan bermain ya. Jadi tujuan bermain di sini sangat banyak sekali ya, membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada saat anak sakit atau ketika anak sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau yang kita kenal dengan istilah hospitalisasi. Ya. Kemudian bermain juga dapat mengekspresikan perasaan, ide bagi si anak, keinginan serta fantasi bagi anak.
kemudian dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Semakin sering mereka bermain, bersosialisasi, belajar, semakin adaptif ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan. Nah, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain? Yang pertama adalah tahap perkembangan anak. Permainan anak bayi dengan permainan anak toddler jelas berbeda, ya, beda ya. Anak bayi mainannya apa? Cilukba, begitu ya. Kalau anak toddler, mereka sudah bermain berlarian, mengendari sepeda, semacam itu. Kemudian status kesehatan anak. Kalau anak sakit nggak mungkin dia lari-lari, begitu ya. Kalau anak sehat, kebanyakan dia aktivitasnya pun juga banyak, ya. Kemudian jenis kelamin anak. Ada anak laki-laki ini lebih aktivitas motorik kasarnya lebih banyak ya dibandingkan anak perempuan, ya. Jadi biasanya lebih aktif dalam hal perkembangan motorik. Kemudian lingkungan. Semakin luas lingkungan, biasanya anak semakin mengeksplorasi hal-hal yang semakin mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui oleh si anak. Kemudian alat dan juga jenis permainan. Alat dan jenis permainan yang bisa dimainkan oleh si anak. Kemudian ini adalah klasifikasi bermain berdasarkan isi permainan. Ini ada social affective play. Intinya adalah bagaimana ada hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan juga orang lain. Anak belajar memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan terhadapnya. Misalkan ketika orang tua itu berbicara pada anak sambil menatap wajahnya, itu sebenarnya ada interaksi di situ. Maka permainan dengan orang tua itu kadang-kadang memang tidak bisa tergantikan permainan anak dengan orang tua, karena ada interaksi dua arah di dalamnya, sehingga membuat anak tersenyum, tertawa, ya. Kemudian ini adalah sense of pleasure play, di mana permainan ini menggunakan alat yang bisa menimbulkan rasa senang pada anak, dan ini biasanya mengasyikkan. Contohnya apa? Pernah lihat anak main pasir ketika di pantai? Pernah ya? Dan biasanya kadang-kadang tidak mau beranjak, ya, tidak mau beranjak. Dia lebih senang bermain pasir karena di situ ada sensori yang sedang dia kembangkan. Jadi dia sedang mengembangkan kemampuan stimulasi sensoriknya, ya. Dengan memegang pasir itu sebenarnya kan dia sedang membantu merasakan stimulasi yang ada. Kemudian skill play. Pada anak usia toddler itu mereka kan lagi seneng-senengnya main sepeda roda 3 apa roda 2, apa sepeda yang nggak ada rodanya zaman sekarang. Apa namanya? Sepeda apa? Velocity ya, sepeda Velocity ya. Nah, iya. Ini sebenarnya mereka juga sedang bermain, memperoleh keterampilan tertentu, ya, sehingga anak bisa melakukannya berulang-ulang sehingga sampai akhirnya menjadi terampil. Mungkin yang awalnya dia hanya belajar keseimbangan sepeda, lama-lama dia akan belajar mengayuh dengan, kalau yang sepeda balance itu kan dengan mengayuh kaki di tanah, ya, seperti itu. Awalnya mungkin dia hanya belajar menyeimbangkan, lama-lama dia akan mengayuh dan lama-lama akan semakin cepat. Nah, ini adalah permainan yang berdasarkan keterampilan. Kemudian ini adalah permainan games, ya, menggunakan alat dengan penghitungan atau skor, ya. Pernah bermain ular tangga? Ya, contohnya ular tangga, kemudian monopoli, permainan monopoli itu ya, permainan-permainan yang menggunakan papan, kemudian apalagi permainan semacam catur begitu ya. Nah, ini adalah permainan yang sifatnya games. Kemudian permainan drama. Mungkin ada yang pernah di sini dulu waktu kecil bermain drama. Pernah ya? Ini contohnya apa? Pura-pura menjadi ibu, pura-pura menjadi princess, pura-pura menjadi chef, pura-pura menjadi pilot, begitu ya. Ini adalah permainan untuk mengidentifikasi peran, ya. Jadi mungkin ketika dia telah melihat sosok pilot atau mungkin melihat sosok pemadam kebakaran, dia akan berupaya untuk bermain sesuai dengan identifikasi peran yang baru saja dilihatnya. Kemudian, nah ini adalah klasifikasi permainan berdasarkan karakteristik sosial.
onlooker play. Anak sifatnya pasif di sini, nggak ada inisiatif untuk berpartisipasi dalam bermain. Kemudian ada solitary play, ini di mana anak berada dalam kelompok permainan tapi anak bermain sendiri. Nah, ini sering dilakukan oleh anak-anak usia toddler. Dia kadang-kadang nggak mau bermain berbagi, tetapi dia bermain bersama. Ada anak-anak toddler seusianya, tetapi di situ dia tidak bermain saling meminjamkan, tetapi bermain dengan permainannya sendiri-sendiri, disebut dengan solitary play. Kemudian parallel play, ini juga tidak ada interaksi antara anak satu dengan anak yang lainnya, tetapi di situ mereka bersama-sama. Kemudian ada associative play, di mana anak bermain dalam kelompok tetapi belum terorganisir, ya, misalkan kayak mainan boneka, kemudian mainan hujan-hujanan. Intinya sekelompok anak di situ bermain bersama tetapi tidak ditentukan sedang bermain apa. Kemudian cooperative play, ini permainan yang membutuhkan aturan dan juga kerjasama. Contohnya adalah bermain sepak bola, begitu ya. Kemudian, nah ini adalah klasifikasi permainan sesuai dengan tahap perkembangan. Contohnya di bayi usia 0 sampai 3 bulan. Ini permainan yang mengembangkan stimulasi bagi anak usia ini adalah dengan mengajaknya bicara, ya, mengajaknya bicara, memberikan mainan yang digantung, ya, digantung itu kan menstimulasi penglihatan mereka. Kemudian ketika mengajak bicara itu juga menstimulasi pendengaran mereka. Kemudian dengan menyanyikan, kemudian bermain musik, ya, memberikan musik, begitu ya. Itu sebenarnya ada interaksi sosial antara bayi dengan lingkungan dan juga orang tua yang sedang bersamanya. Kemudian di usia 4 sampai 6 bulan, stimulus penglihatan, nonton TV, bercermin dengan mengajaknya melihat kaca, begitu ya. Kemudian menstimulasi pendengaran dengan memanggil nama, ya. Kemudian stimulasi taktil dengan memberikan permainan yang bisa digenggam. Kemudian bermain ketika mandi, ya, dengan menyanyikan semacam itu. Kemudian di usia 7 sampai 9 bulan ini stimulasi penglihatan, pendengaran, taktil, kinetik. Kemudian memberikan alat tulis atau gambar, alat makan semacam itu. Kemudian di usia 10 sampai 12 bulan memperlihatkan gambar-gambar yang ada di dalam buku. Ya, dengan membukakan buku, kemudian memperlihatkan berbagai jenis benda-benda mungkin, ya, semacam mungkin sepeda atau mungkin buah-buahan atau nama-nama hewan semacam itu. Ini biasanya di usia-usia 10 sampai 12 bulan. Kemudian di anak usia toddler 1 sampai 3 tahun ini mereka sudah mulai mengembangkan solitary play, parallel play, ya, dan mengembangkan diri untuk otonomi. Masih ingat nggak dengan konsep perkembangan yang kita pelajari minggu kemarin? Apa terkait dengan anak usia toddler ini sedang mengembangkan kemampuan otonomi mereka, ya, egosentris. Kemudian di anak usia prasekolah 3 sampai 6 tahun ini sudah mulai bersosialisasi, ya. Associative play sudah bermain di sini, dramatic play juga sudah mulai dilakukan. Kemudian belajar untuk bermain bersama-sama, ya. Kemudian di usia 6 sampai 12 tahun ini bermain dalam kelompok dengan jenis kelamin yang sama. Belajar independen, kooperatif, bersaing, menerima orang lain, ya. Jadi di usia ini masih ingat kemarin di tahap perkembangan bahwa usia ini lagi senang-senangnya berkompetisi, ya. Kemudian di usia remaja anak bermain di dalam kelompok, sepak bola, main musik. Nah, dari permainan tadi yang kita pelajari berdasarkan karakteristik dan juga perkembangannya, sehingga di konsep keperawatan anak ini dijadikan bahwa bermain ini dapat dijadikan sebagai sebuah terapi, ya, sebagai terapi, terutama ketika di hospitalisasi. Hospitalisasi itu apa? Dirawat di rumah sakit. Ketika seorang anak itu sedang dirawat di rumah sakit, itu apa yang dirasakan? Cemas, stres, takut. Mungkin di sini ada salah satu dari kalian yang
waktu kecil ada pernah dirawat atau mungkin saudara ada? Oke, kira-kira gimana melihat perasaannya itu? Kasihan ya, takut, cemas gitu, apalagi takut ditinggal orang tuanya, takut di situ nanti bersama perawat sama dokternya aja begitu ya. Nah, disinilah pada akhirnya bermain itu dikembangkan menjadi sebuah terapi, meningkatkan hubungan antara pasien dan juga petugas kesehatan, ya. Kemudian meningkatkan kemandirian anak dan keluarga, sarana untuk mengekspresikan perasaan, dan juga meningkatkan kemampuan anak untuk mempunyai tingkah laku yang positif. Mau nggak mau kan biasanya dia menuruti kan ya, menuruti apa yang harusnya dia lakukan, begitu. Nah, tapi ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ketika menerapkan terapi bermain ini di rumah sakit. Apa prinsipnya? Tidak boleh bertentangan dengan pengobatan. Jadi kalau misalkan pada saat pengobatan itu tidak diperbolehkan beraktivitas yang banyak, ya berarti jenis permainannya harus kita sesuaikan, gitu ya. Kemudian permainan tidak membutuhkan energi yang banyak, ya, bisa dilakukan di tempat tidur, sederhana, ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan keamanan bagi si anak. Apakah permainan itu membahayakan atau tidak? Contoh misalkan anak usia bayi, kemarin masih ingat bayi itu di fase apa? Oral, fase oral, suka apa? Memasukkan jari, benda-benda kecil ke dalam mulutnya, sehingga permainan-permainan yang kita terapkan pada bayi, anak usia bayi, maka adalah permainan yang tidak boleh mengandung suatu yang kecil, agar tidak dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian permainan harus melibatkan kelompok umur yang sama, ini apabila permainan itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian melibatkan orang tua di dalam permainan. Tujuan bermain apa? Ya, kembali lagi seperti tadi, mengacu pada prinsip bermain di rumah sakit dan juga tahapan tumbuh kembang anak. Kemudian alat permainan harus menggambarkan kreativitas perawat dan pasien serta dapat menjadi media eksplorasi bagi perasaan anak. Nah, ini adalah tahap-tahap yang bisa kalian lakukan nanti ketika praktek di rumah sakit untuk menerapkan terapi bermain. Nah, jadi perlu kita tentukan dulu apa kegiatan bermain yang akan kita lakukan. Kemudian perawat sebagai fasilitator. Kegiatan bermain harus dilakukan aktif oleh anak itu sendiri dan juga orang tua yang mendampingi. Kemudian kegiatan bermain mengacu pada siapa sebenarnya itu ya, itu adalah hasil permainan. Nah, ini boleh dikasih reward bagi si anak yang melakukan terapi bermain. Nah, ini ada tugas ya, tugas untuk kalian. Nanti silahkan dikerjakan di paper ya. Ini ada 2 kasus untuk tugasnya di sini. Ya, kasus yang pertama ini soal cerita ya. Anak N 3 tahun menderita talasemia. Saat ini telah dirawat di rumah sakit untuk yang ke-9 kalinya pada hari ketiga. Kondisi pasien saat ini lemah, menangis terus, masih bisa diajak bicara oleh perawat dan juga teman sekamarnya. Nah, ini apa menurut kalian terapi bermain yang dapat diberikan pada anak tersebut? Nanti diberikan alasan dan juga buat perencanaannya seperti uraian proses kegiatan tadi. Kemudian ini yang kasus kedua, anak L 4 tahun dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya karena patah tulang kaki kanan setelah terjatuh dari sepeda. Saat ini pasien masih cemas, mengeluh nyeri dan selalu khawatir karena tidak bisa masuk playgroup selama sakit. Nah, terapi bermain apa yang bisa dilakukan untuk anak L? Sebutkan alasan dan juga buat perencanaannya. Oke, baik, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ayo. Ya, silakan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Wara Ayu. Di sini saya akan bertanya.
Perkenalkan, nama saya Wara Ayu. Di sini saya akan bertanya, kan di rumah sakit itu ada anak yang kondisinya belum pulih ya Bu. Lah, itu bisa nggak dilakukan terapi bermain kalau kondisinya itu belum pulih gitu? Terima kasih. Oke Mbak Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bertanya kalau ada anak yang kondisinya belum terlalu pulih, apakah bisa dilakukan terapi bermain, begitu ya kurang lebih. Nah, ketika kita menerapkan terapi bermain pada si anak, kita perlu memperhatikan tadi aspek keamanan bagi si anak, terus kemudian dan juga kita perlu memperhatikan apakah dia sedang berada dalam kondisi yang stabil. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Ketika kondisi anak tersebut stabil, dari tanda-tanda vital tidak ada permasalahan, maka boleh kita lakukan terapi bermain. Dengan perlu memperhatikan prinsip-prinsip tadi, tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak ya. Kemudian bisa dilakukan di tempat, begitu ya. Disesuaikan dengan tahap perkembangannya semacam itu. Jadi perlu kita perhatikan kondisinya, apakah ada kegawatan atau tidak, kemudian aman atau tidak dilakukan ya, dan harapannya kan dapat membantu pemulihan bagi si anak tersebut, begitu ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silahkan. Permisi Bu, saya mau bertanya. Saya namanya Adit dan saya mau bertanya, apakah bagaimana cara membuat kalau anak yang introvert gitu, yang tidak mau main, biar bisa main itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin yang sulit anak-anak yang mungkin kurang adaptif ya di dalam bermain, anak-anak yang pasif semacam itu ya. Nah, ini bagaimana untuk mengembangkan kemampuannya agar dia menjadi anak yang aktif, tidak pasif, dan mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Kita perlu perhatikan dulu usianya tadi juga ya. Usia di bawah 3 tahun itu mereka masih suka bermain sendiri. Meskipun mereka bermain bersama-sama, tetapi mereka sedang mengembangkan kemampuan egosentrisnya tadi, otonominya. Jadi kita biarkan kalau dia masih berada di usia di bawah 3 tahun. Tetapi kalau misalkan dia sudah berada di atas usia 3 tahun, contoh misalkan usia prasekolah, maka ini harus kita latih ya. Latih apa? Latih bermain, bersosialisasi bersama dengan teman-temannya ya. Jadi kuncinya adalah dengan mensosialisasikan si anak atau bermain bersama-sama dengan teman sebayanya ya, dan itu perlu dilatih terus untuk meningkatkan kemampuan adaptif bagi si anak gitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, apa yang bisa kita simpulkan dari perkuliahan hari ini ya, bahwa bermain itu dapat membantu meningkatkan kemampuan perkembangan bagi si anak, kemudian dapat digunakan sebagai terapi di rumah sakit ya, dan ini juga sebagai sebagai stimulus ya, stimulus bagi si anak untuk mengembangkan kemampuan atau fungsi sensorik, motorik, dan perkembangan. Oke, baik, sampai di sini saya akhiri. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.